dengan NIM 2203204-203. Saya berasal dari program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau dari kelas 4A MGD 4. Di sini saya akan membuat sebuah video, yaitu video tugas UAS Manajemen Teknologi Informasi, pengenalan materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada materi ke-9, yaitu tentang sistem telekomunikasi dan jaringan. Nah, telekomunikasi adalah berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele sendiri artinya yaitu jauh, dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, telekomunikasi sendiri adalah penyampaian sebuah informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen. Yang pertama yaitu informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Yang kedua, sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Dan yang terakhir yaitu sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi sebuah informasi. Nah, ada 2 sisi dari sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari 2 sisi. Yang pertama yaitu pengiriman informasi atau transmitter of information, yaitu pemancar atau pemancar radio yang memiliki perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Nah, pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu kemudian diterapkan pada antena. Nah, penerima informasi itu yang kedua yaitu penerima informasi atau receiver of information, atau sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memancarkan informasi, yang kedua membangun dan membuat interface antara pengirim dan penerima, dan yang ketiga mengirimkan pesan melalui rute yang efisien. Nah, kita masuk kepada fungsi sistem telekomunikasi, yaitu yang pertama transmitting devices, yang kedua ada connection devices, yang ketiga ada terminal. Lalu kita masuk kepada media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat untuk mendistribusikan, menyebarluaskan dan menyampaikan semua informasi. Baik, kita masuk kepada materi ke-10 yaitu internet, intranet dan extranet. Nah, internet sendiri merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet merupakan lautan data dan informasi di mana sedikit penurunannya dapat mempercepat atau mengubah gaya hidup kita. Kenal pada internet diantaranya yang pertama adalah pelanggaran keamanan dan yang kedua adalah virus. Penggunaan internet sendiri yang pertama yaitu menghubungkan komputer dalam satu organisasi perusahaan, yang kedua mengamankan jaringan dalam organisasi dari pihak luar, yang ketiga membatasi akses terhadap suatu sumber, dan yang terakhir adalah menghubungkan sumber dalam satu jaringan agar bisa digunakan bersama. Nah, kita masuk extranet, yaitu jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi mereka yang memiliki ke jaringan luar. Nah, fungsi extranet sendiri yaitu mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisi informasi dan data penting dari sebuah perusahaan. Baik teman-teman, kita masuk kepada pertemuan ke-11 yaitu sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Nah, sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, yaitu mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Tujuan utama dari TPS yaitu adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan.
Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu, barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal dalam pelanggan di dalam perusahaan. MC Kennard berpendapat bahwa pelanggan harus diutamakan dan mengubah haluan pemasaran dari memanipulasi pelanggan menjadi hubungan keterlibatan yang tulus dengan pelanggan atau berkomunikasi dari berbagai informasi. Kita masuk kepada materi 12, yaitu e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatis transaksi bisnis dan alur kerja. Nah, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama adalah business to business atau B2C, yang kedua business to customer atau B2C, yang ketiga customer to customer C2C, yang keempat customer to business C2B, yang kelima ada business to administration yaitu B2A, yang keenam ada customer to administration yaitu C2A, dan yang terakhir ada online to offline atau O2O. Keuntungan e-commerce. Nah, e-commerce ini menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk dapat memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce menawarkan juga keuntungan besar bagi para pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Penelitian pasar. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Jenis-jenis riset pasar yang pertama yaitu brand research, yang kedua campaign effectiveness, yang ketiga competitive analysis, yang keempat customer insight, yang kelima customer satisfaction research, yang keenam customer segmentation research, yang kedua product development, dan yang ke-8 usability testing. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan menggunakan produk atau jasa. Baiklah, kita masuk kepada materi ke-13 yaitu supply chain management. SOCAT atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keuntungan kompetitif di pasar. Dalam SCM, manajer rantai pasok koordinasi logistik semua aspek rantai pasok yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu rencana atau strategi, yang kedua sumber atau bahan baku dan layanan, yang ketiga pabrik yaitu berfokus pada produktivitas dan efisiensi, yang keempat pengiriman, dan yang terakhir logistik sistem pengembalian untuk produk yang catat atau tidak diinginkan. Nah, di dalam supply chain management atau manajemen rantai pasok terdapat beberapa komponen dasar untuk mendukung SCM. Komponen-komponennya adalah yang pertama perencanaan, yang kedua yaitu sumber, yang ketiga pabrikan, yang keempat pengiriman, dan yang kelima pengembalian. Jenis-jenis supply chain management. Yang pertama yaitu rantai supply upstream atau supply hulu, yaitu mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua internal SCM atau manajemen internal rantai pasok, yaitu meliputi rantai pasok internal yang mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan penyediaan produk kepada pelanggan. Yang ketiga downstream SCM atau supply rantai pasok hilir, yaitu manajemen yang mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksinya. Permasalahan supply chain management yang pertama yaitu produk yang berkualitas, yang kedua pabrikan global, yang ketiga permintaan pasar yang berubah, yang keempat teknologi baru, dan yang kelima konsolidasi basis pemasok. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pertemuan ke-14 yaitu intelligent system. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Nah, jenis-jenis artificial intelligence yang pertama mesin reaktif, yang kedua memori terbatas, yang ketiga teori pikiran, dan yang terakhir adalah kesadaran diri.
memberikan penjelasan yang masuk akal, atasi keterbatasan manusia, dan mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama kurangnya akal sehat, yang kedua biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, yang ketiga kesulitan dalam membuat aturan inferensi, dan yang terakhir adalah dapat memberikan solusi yang salah. Baiklah, kita masuk kepada materi yang terakhir yaitu hak kekayaan intelektual atau haki. Nah, haki sendiri merupakan suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Hak atas kekayaan intelektual sendiri memiliki 3 kata kunci yang sangat penting, yaitu right atau hak, yang kedua properti atau kekayaan, dan yang terakhir adalah intelektual atau intelektual. Nah, hak atas kekayaan intelektual sendiri adalah hak yang spesial dan eksklusif, yaitu hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas sesuatu yang diciptakannya. Hak terhadap kekayaan industri, yang pertama yaitu hak paten, yang kedua adalah merek, yang ketiga rancangan, yang keempat rahasia dagang, yang kelima hak cipta, dan yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman. Nah, landasan hukum haki sendiri yang pertama yaitu ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua yaitu Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Nah, peran haki di dalam membangun ekonomi yaitu dengan mempengaruhi intensif untuk berinovasi, intelektual, perlindungan hak properti dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan cara-cara yang penting. Nah, pendaftaran haki sendiri memiliki keuntungan yaitu sebagai registrasi, membuat catatan publik dan bukti kepemilikan yang sah. Yang kedua, mengizinkan pembuatan karya seni orisinal untuk melindungi dan memonetifikasi hak mereka. Yang ketiga yaitu seiring dengan hal itu memungkinkan pemegang hak cipta untuk dapat menegakkan hak moralnya atas hak cipta. Dan yang terakhir yaitu pencipta memiliki hak untuk melakukan kontrol atas penggunaan bahan sastra dan arsitis mereka. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi saya dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materinya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan